sampai 17. 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Jika mereka kaum musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mengikuti hawa nafsu mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman. Itulah suatu hikmah yang sempurna, namun peringatan-peringatan tersebut tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah mereka dari mereka. Ingatlah hari ketika malaikat menyeru mereka kepada suatu yang tidak menyenangkan. Pandangan-pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari
dari kubur, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru tersebut. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka mengatakan, ia adalah orang gila. Ia juga sudah pernah diberi ancaman. Maka ia berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya aku adalah orang yang dikalahkan, maka tolonglah aku. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air tersebut untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Kami angkat Nabi Nuh alaihissalam ke atas bahtera yang terbuat dari papan-papan dan paku-paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai belalang, sebagai balasan kami orang-orang yang diingkari. Dan sesungguhnya telah kami menjadikannya sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya siksaanku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Hanya dengan kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkahkan kaki kita bertemu bersama di salah satu taman di antara taman-taman surga. Sebuah tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan ketenangan, dan tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Qamar, surat yang ke-54, terdiri dari 55 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Tariq, dan surat ini adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membelah bulan, dan juga akan disebutkan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan 9 mukjizatnya, dan juga disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum-kaum yang kafir. Di antaranya adalah kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan Fir'aun serta para pengikutnya. Yang semoga dengan mempelajari ayat-ayat yang mulia ini semakin bertambah keimanan kita,
dan kita bersemangat untuk mengisi sisa usia kita dengan berbagai amalan-amalan yang utama dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Para ulama telah bersepakat bahwa bulan pernah terbelah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas. Sebagian ulama menyebutkan kejadian itu terjadi ketika di Makkah, ketika di Mina, di tahun kelima kenabian. Jadi kita mengenal istilah tahun Hijriyah yang dimulai dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, itu tahun 1 Hijriah. Ada tahun kenabian, yaitu tahun diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu tahun kenabian. Jadi tahun kenabian, kemudian 13 tahun di Mekah, lalu beliau berhijrah. Awal hijrahnya itu disebut dengan tahun 1 Hijriah. Di tahun kenabian itu ada beberapa kejadian. Tahun kelima kenabian itu terjadilah terbelahnya bulan. Di tahun ke-10-nya terjadi Amul Huzni, terjadilah Isra Mi'raj, dan seterusnya. Ada beberapa kejadian di tahun kenabian karena belum ada penomoran tahun waktu itu. Di tahun kelima kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh penduduk Makkah untuk membuktikan kebenaran risalah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membelah bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bulan pun terbelah dan belahan itu terpisah, satu bagian di atas Bukit Safa dan satu bagian di atas Bukit Marwah. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimina. Ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, idan falaqal qamaru filqatain. Ketika itulah bulan terbelah menjadi dua bagian. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna ahlal Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penduduk Makkah mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan, agar beliau menunjukkan tanda kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa arahumul qamara syiqqataini. Kemudian mereka melihat bulan itu terbelah, hatta ra'au hira'an bainahuma, sampai tampak gua Hira, bukit Hira di antara keduanya. Jadi bulan itu terbelah, kemudian di antara belahan itu tampak gua Hira yang tinggi, yang kalau orang mendaki di gua Hira itu dari lereng sampai ke atasnya itu 1,5 jam pendakian, kemudian turun lagi 1,5 jam. Jadi 3 jam atas bawah, turun atas bawah. Di gua Hira itu tinggi, kelihatan tinggi, sehingga kalau kita di lerengnya kelihatan kalau ada orang yang sedang mendaki di sana. Dan ini semua menunjukkan bahwa itu terbelah secara hakiki. Dan terbelahnya satu bagian itu di Bukit Safa dan satu bagian di Bukit Marwah. Kalau seorang sa'i itu merasakan jauhnya perjalanan Safa Marwah ya lumayan lah, sekitar sekian meter begitu jaraknya, dan cukup jauh. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain. Telah terbelah bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua bagian. Firqatan fawqal jabal wa firqatan dunahu. Satu bagian di sebuah bukit, yaitu Bukit Safa, dan firqatan, dan bagian yang lainnya berada di Bukit Marwah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Maka beliau mengatakan, saksikanlah ini. Sekarang bulan terbelah dan pembelahan bulan ini tidak terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Artinya sebelum beliau berdoa kepada Allah tidak pernah terjadi pembelahan bulan. Dan ini merupakan bukti yang sangat nyata kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata setelah bulan terbelah kemudian bergabung lagi itu, orang-orang musyrik tetap mendustakan mukjizat yang sangat besar itu. Mereka menganggap itu adalah sihir, padahal itu adalah kejadian yang nyata berdasarkan data sejarah dan itu bukan sihir. Tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jika mereka orang-orang musyrik itu melihat tanda-tanda mukjizat, itu terbelahnya bulan, wa yaqulu, maka mereka akan mengatakan sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Artinya sihir yang kesekian kalinya dari sihirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita tahu ya, sihir itu tidak bisa menyihir semua orang. Hanya menyihir sebagian saja. Jadi hanya orang-orang yang terkena sihir, yang terkena pengaruh sihirlah yang tersihir begitu. Sebagaimana di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika diadakan sayembara, yaitu para penyihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka orang-orang yang melihat tali temali sihirnya Fir'aun, para penyihir Fir'aun, mereka melihat tali temali itu seperti ular. Artinya itu hanya tipuan mata saja. Mata mereka melihat tali seperti ular. Tapi kalau yang tidak berada di situ tidak melihat ular. Ketika Nabi Musa datang dengan sihir, dengan mukjizat pertamanya yang dianggap sihir, yaitu ular, tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa punya 9 mukjizat. Mukjizat pertama adalah tongkat yang berubah menjadi ular, dan mukjizat terakhirnya adalah terbelahnya Laut Merah menjadi 12 bagian yang bisa dilewati oleh Bani Israel. Maka tongkat Nabi Musa itu ketika dilihat oleh orang dimanapun, seandainya mereka bisa melihat, maka tetap dilihat seperti ular, karena memang mukjizat. Sampai-sampai waktu itu ketika orang-orang musyrikin mendustakan ini adalah sihir, artinya mata kita disihir sehingga bulan itu kelihatan terbelah, maka mereka yang tahu tentang ilmu sihir mengatakan, coba kita tanya kabilah yang ada di sana. Itu ada kabilah yang sedang menuju kemari. Tanya kepada mereka, apakah mereka melihat bulan itu terbelah atau tidak. Artinya kalau mereka tidak melihat, berarti kitalah yang disihir. Mata kita yang disihir, sehingga seolah-olah bulan itu ada 2 bagian yang terbelah. Tetapi ketika mereka pun melihat kejadian yang sama, itu bukan sihir, karena tidak mungkin sihir sampai pengaruhnya ke sana. Maka ketika kabilah itu datang, mereka ditanya, mereka mengatakan, iya, kami melihat bulan terbelah. Bahkan kejadian ini juga dilihat oleh beberapa orang di buku-buku sejarah. Di beberapa kejadian ada raja yang melihat bulan terbelah, kemudian mereka menanyakan di kabilah Arab, sehingga mereka pun akhirnya masuk Islam dengan kejadian terbelahnya bulan. Tapi kembali mereka saat melihat mukjizat dan tidak mendapatkan hidayah, maka mereka mengatakan sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti hawa nafsu mereka, karena mereka tidak ingin orang-orang itu berpaling dari mereka. Artinya mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kedudukan sosial mereka di masyarakat menjadi turun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkat. Padahal wa kullu amrin mustaqir, setiap urusan itu telah ada ketetapannya, bahwa para pendusta, orang-orang yang melakukan kedustaan akan direndahkan di dunia, dan mereka akan dihinakan pula ketika nanti di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
setelah menyebutkan bahwa mukjizat yang besar itu yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, bulan yang jauh itu terbelah menjadi dua bagian yang tidak dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya, ternyata itu pun didustakan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah nabi-nabi yang lain dengan mukjizat mereka, dengan kebenaran nubuah mereka, dan mereka pun juga didustakan. Sehingga pendustaan dari risalah satu nabi itu bukan hal yang baru, dan ini merupakan hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaulah kita berdakwah misalnya, kita sampaikan kebenaran, ayat yang hak, tafsiran yang benar, ternyata ditolak, ternyata mereka tidak menerima, maka ini adalah sunnatullah. Nabi saja yang bisa membelah bulan yang tidak dilakukan oleh yang lainnya itu pun juga didustakan. Sehingga Allah mengatakan, walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman bagi orang-orang yang mendustakan risalah kenabian, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmatum balighatun fama tughnin nuzur. Itulah satu hikmah yang sempurna, sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada hari kiamat mereka tidak mengakui kebenaran agama Islam, padahal sudah datang Rasul, dan Rasul pun dibekali dengan mukjizat, tetapi ternyata mereka tidak beriman kepada Rasul tersebut. Fama tughnin nuzur, dan tidak bermanfaat peringatan-peringatan tersebut bagi orang yang mendustakan kebenaran. Fatawalla anhum, maka berpalinglah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Artinya janganlah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu disibukkan dengan orang-orang yang tidak menerima dakwah. Sudah ditunjukkan kebenaran, ternyata mereka tidak beriman. Maka kata Allah, fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka. Ini menjadi sebuah ibrah yang penting buat kita. Kalaulah kita sudah menyampaikan kebenaran, kita sudah menyampaikan hujjah, ternyata ada orang-orang yang tetap memberikan syubhat, tetap tidak percaya dengan kita, maka fatawalla anhum. Sudah, jangan terlalu fokus dengan mereka, kita terus berdakwah dengan yang lain di tempat-tempat yang dakwah diterima. Jangan dihabiskan kenapa mereka tidak beriman, kenapa tidak percaya, membuang energi. Untuk Nabi SAW saja yang punya mukjizat itu didustakan, dan Allah mengatakan fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Yauma yada'ud da'i ila syai'in nukur. Ingatlah pada hari ketika malaikat Israfil alaihi salatu wassalam meniup sangkakala, dan Israfil alaihi salatu wassalam adalah salah satu malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang jarak antara pundak dan cuping telinganya perjalanan 700 tahun lamanya, yang sangat besar. Dan beliau adalah malaikat peniup sangkakala. Jadi ada 8 malaikat pemikul arsy Allah, salah satunya adalah malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam itu akan melakukan 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan kehancuran yang mematikan seluruh makhluk kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan yang akan membangkitkan manusia untuk dilakukan penghisaban. Ila syai'in nukur, yang mana panggilan itu, seruan itu, tiupan itu akan membawa manusia kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu akan mereka akan dimintai pertanggungjawaban, mereka dihisab dari berbagai amalan perbuatan. Husya'an absaruhum yakhrujuna minal addathi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, maka pandangan mereka tertunduk dan mereka ini bertebaran menuju panggilan tersebut. Ka'annahum jaradun muntashir, mereka seperti belalang yang berterbangan.
Jadi mereka berjalan ke sana kemari menuju seruan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, karena manusia waktu itu sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Jadi mereka akan bangkit dari alam kubur mereka, berjalan menuju ke mahsyar, mengikuti panggilan malaikat Israfil, dan mereka tersebar di mana-mana. Ketika itu manusia tidak berpakaian, belum dihitan, dan tidak beralas kaki. Muhtiina iladda, mereka akan datang dengan cepat menuju penyeru, yaitu malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang kafir ketika itu akan mengatakan ini adalah hari yang berat, karena sangat panas. Manusia berdiri selama 25.000 tahun, manusia berdiri di bawah terik matahari yang berjarak hanya 1 mil. Mereka menunggu hisab dengan sangat lama. Kemudian satu persatu malaikat manusia akan dihisab sampai manusia yang terakhir. Itu adalah sebuah hisab yang sangat panjang. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, saat itu adalah saat yang mudah buat mereka. Bahkan ada orang-orang yang mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai orang-orang yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan nabi-nabi terdahulu yang mereka juga didustakan oleh kaumnya. Ada 4 kisah yang akan Allah bawakan di surat yang mulia ini. Yang pertama adalah kaum Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, dan juga Fir'aun dan pengikutnya di kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengawali dengan pendustaan mereka, karena ini untuk menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunjukkan mukjizat dan ternyata tidak dibenarkan. Maka Allah mengatakan kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunu wasdujir. Sungguh sebelum adanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah, sudah ada orang-orang terdahulu yang mereka mendustakan nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fakadzabu abdana, yang mendustakan hamba kami, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qalu majnunu wasdujir, dan mereka ini mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah orang yang majnun, yang gila, wasdujir, dan dia sudah diberikan peringatan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah nabi dengan masa dakwah terpanjang. Beliau berdakwah di umat waktu itu yang belum banyak, yang jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan bumi sekarang ini dengan penduduknya yang sangat banyak. Maka Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dan tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh dengan dakwah sepanjang itu kecuali hanya sekitar 80 orang saja. Dan Nabi Nuh sudah sering diperingatkan oleh kaumnya agar berhenti dari dakwah. Bahkan diancam kalau tidak menghentikan dakwahnya maka Nabi Nuh akan dirajam oleh masyarakat saat itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat 116, qalu, mereka mengatakan, la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka mengatakan, seandainya engkau tidak berhenti dari dakwahmu wahai Nuh. Nabi Nuh berdakwah mengajak kepada tauhid, karena di zaman itu sudah mulai muncul penyembahan kepada berhala. La illam tantahi, seandainya engkau tidak berhenti dari dakwahmu melarang kami menyembah berhala ini, latakunanna minal marjumin, niscaya sungguh benar-benar ada lam dan nun taukidnya itu, sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang kami rajam. Kami akan hukum engkau dengan dilempari batu secara bersama-sama. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diancam bahkan didustakan oleh kaumnya. Dan demikianlah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa memusuhi para rasul. Kisah ini dibawakan untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menghibur kita. Sehingga ketika seorang berdakwah
ternyata justru malah dicemooh, dicaci. Maka kita katakan Rasulullah pun juga pernah dicaci, dicela, Nabi Nuh juga demikian. Jadi justru yang sunnatullah itu yang seperti ini. Jadi menghadapi tantangan dari kaumnya. Yang semoga Allah mudahkan kita dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh yang sudah berdakwah sangat lama itu dan didustakan oleh kaumnya, maka Nabi Nuh berdoa. Dan setiap nabi itu punya doa pamungkas, punya doa yang pasti Allah kabulkan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menggunakan doa pamungkasnya untuk menghancurkan kaum yang mendustakan beliau saat itu. Sedangkan Nabi SAW menyimpan doa pamungkasnya nanti pada hari kiamat yang akan dikeluarkan menjadi syafaatul uzma untuk menyelamatkan kaumnya, bahkan untuk menyelamatkan seluruh manusia yang beriman. Nabi Nuh mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fada'a rabbahu, maka Nabi Nuh berdoa kepada Rabbnya, anni maghlubun, sesungguhnya aku adalah maghlub, orang yang terkalahkan, orang yang diabaikan, fantasir, maka tolonglah aku ya Allah. Artinya menangkanlah aku, hancurkanlah musuh-musuhku. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti ini, doa pamungkas, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi ini kecuali kau habiskan semuanya. Itu doa terakhirnya Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh sampai berkata seperti ini? Karena beliau yakin bahwa tidak ada lagi yang beriman setelah ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa tidak ada lagi orang-orang yang beriman setelah 80 orang tersebut. Allah berfirman, wa uhiya ila Nuhin, dan kami mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Wahai Nuh, bahwa sekali-kali tidak akan ada orang yang beriman dari kaummu illa man qad amana, kecuali yang sudah beriman sebelumnya, 80 orang itu. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka janganlah engkau bersedih terhadap apa yang mereka kerjakan. Setelah mendapatkan wahyu ini, tidak akan ada penambahan dari orang-orang yang beriman dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh terus mendapatkan cacian, celaan, hinaan. Maka Nabi pun berdoa, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku adalah orang yang terzalimi, yang terkalahkan, maka tolonglah aku, menangkanlah aku atas mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Allah menyatakan, fafatahna abwabas samai bima'im munhamir. Iya, maka kami bukakan pintu-pintu langit. Fafatahna abwabas sama, kami bukakan pintu-pintu langit, maka bima'in munhamir, keluarlah air dengan tercurah. Jadi hujan itu turun dengan demikian derasnya. Sebelum kejadian tufan itu, badai besar, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu di tengah daratan di musim kemarau. Perahu zaman itu jadi dibangun dengan teknologi sederhana, dengan papan dan paku, nanti disebutkan di ayat setelahnya. Ketika membuat itu dengan dibantu orang-orang yang bersamanya, yang tadi sekitar 8 bulan itu semakin mendapatkan celaan dan cacian. Makanya dikatakan majnun, karena mereka menganggap kemarau seperti ini kok buat perahu. Bahkan disebutkan yang pertama kali membuat perahu itu Nabi Nuh. Belum ada orang yang buat perahu sebelum beliau. Karena orang tidak terfikir untuk bisa melewati lautan. Karena ini kan orang-orang pertama ya, masih generasi-generasi awal dari generasi manusia. Jadi ketika Nabi Nuh membuat perahu di tengah daratan di musim kemarau, makin dikatakan majnun. Ini orang sudah gila begitu. Maka setelah itu selesai, Nabi Nuh diperintahkan untuk membawa orang-orang yang beriman, yang berpasang-pasangan,
Jadi tanaman berpasang-pasangan, manusia berpasang-pasangan, kemudian binatang juga demikian, semuanya naik baru ditimpahkan air yang sangat deras. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit sehingga air pun turun dengan tercurah. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami jadikan bumi itu mengeluarkan mata air. Jadi dari langit keluar hujan yang sangat deras, dari bumi mengeluarkan air. Bahkan di semua bagian bumi itu keluar airnya, sampai pun di dapur, di perapian, tempat yang paling kering, paling panas, itu yang keluar bukan api saat itu, tapi yang keluar adalah air. Jadi semua bagian bumi mengeluarkan air. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, hatta idza jaa amruna wa farat tanur, hingga apabila telah datang perintah kami, wa farat tanur, dan dapur pun mengeluarkan air. Tanur yang harusnya mengeluarkan api itu keluar airnya. Maka air yang sangat banyak itu berkumpullah menjadi satu. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Bertemulah antara air dari langit dan air dari bumi, sehingga jadilah urusan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ketika itu maka semuanya tenggelam, gunung-gunung pun tenggelam, sampai anaknya Nabi Nuh pun juga tenggelam. Bahkan ada disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang wanita yang membawa anaknya, kemudian dia naik ke lereng gunung, ternyata air itu terus naik, dia naik terus ke gunung sampai ke puncak bukit itu, ke puncak gunung itu. Terakhir dia sudah tidak tahu lagi cara selamat, maka anaknya diangkat. Jadi dia bawa gendong anak, sudah terus naik airnya, kemudian diangkat. Ya, akhirnya mereka pun mati semuanya. Ibunya mati, anaknya pun juga tenggelam. Yang selamat hanya satu, yang naik di perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perahunya Nabi Nuh yang sederhana tapi menyelamatkan orang-orang yang beriman kala itu. Allah berfirman, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Kami angkut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di atas perahu, di atas kapal, di atas batara, ala dzati alwahi wa dusur, yang terbuat dari papan-papan, wa dusur, dan paku-paku. Dusur itu wazannya seperti kitabun. Kitabun jamaknya kutubun. Jadi bentuk tunggalnya itu disarun, jamaknya dusurun gitu. Mirip polanya. Wazannya sama. Jadi disarun atau dusur itu sebuah penyambung papan. Bahasa mudahnya paku begitu ya. Jadi kapalnya Nabi Nuh itu teknologinya sederhana, jadi papan yang disambung-sambung, dipaku-paku, sehingga jadilah perahu zaman itu, perahu perdana yang dibuat oleh manusia. Dan dinaikkan di sana yang berpasang-pasangan ya, dari kalangan binatang, tumbuhan, bahkan manusia naik di atasnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa pembuatan kapal itu pun juga enggak sehari jadi, bertahun-tahun, karena memang lama ya. Jadi harus ngumpulin dulu kayu-kayunya, kemudian dikeringkan, kemudian dipotong-potong, dan untuk mengangkut manusia saat itu. Jadi bayangkan 80 orang naik, itu manusianya aja, belum binatangnya, belum ininya dan sebagainya. Jadi banyak yang harus naik di sana. Kemudian Allah mengatakan di sini ala dzati alwah. Allah mengatakan kata alwah itu dengan bentuk jamak, lauh tunggalnya, jamaknya alwah. Artinya papan-papan. Ini menunjukkan bahwa ketika disebutkan dalam bentuk jamak ya, maka papan itu jumlahnya banyak dan besar. Jadi karena bukan hanya satu lauh, bukan satu papan pejal begitu, tapi dikumpulkan dari banyak papan, dan papannya ini besar-besar ya. Kemudian digabung dengan paku-paku yang ada saat itu. Maka ketika seorang muslim dan muslimah mendengarkan kisah seperti ini, antum tidak perlu tanya ya tentang apa sih bahan baku kayunya papan atau perahunya Nabi Nuh,
berapa panjangnya, berapa tingkatannya dan sebagainya yang tidak disebutkan dalam dalil. Kita cukup beriman bahwa itu perahu yang luar biasa, buktinya bisa menyelamatkan manusia yang pada saat itu pada tenggelam semuanya. Sehingga ada kaidah dalam tafsir Al-Qur'an yang ini perlu kita pegang ketika datang kisah-kisah umat terdahulu. Kita tidak perlu banyak menanyakan yang tidak penting. Disebutkan dalam sebuah kaidah tafsir, ma ubhima fil Qur'ani fala faidata fi ma'rifatihi. Apapun yang disembunyikan di dalam Al-Qur'an, artinya tidak dijelaskan dengan detail, fala faidata fi ma'rifatihi, maka tidak ada manfaatnya untuk mengetahuinya. Tidak perlu tanya kayunya Nabi Musa itu tongkatnya dari apa, panjangnya seberapa, warnanya berapa. Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan karena nggak penting gitu. Yang penting tongkat itu berubah menjadi ular, dan dari situlah Asia binti Muzaim beriman. Akhirnya dia memeluk agama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Taib, itu tentang perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tajri bi ayunina jazaa'al liman kana kufir. Yang perahu itu berjalan berlayar dengan pemeliharaan kami, dengan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaa'al liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang diingkari oleh kaumnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perahu Nabi Nuh yang sederhana itu ternyata harus melawan ombak yang besar. Jadi antum bayangkan tekanan air dari langit sangat banyak menghantam bumi, di bumi pun juga memancarkan. Jadi benturan antara tekanan dari atas dan dari bumi. Kan airnya itu bukan merembes gitu, tapi memancar airnya itu. Faltaqal ma, airnya itu bertemu dan memancar. Karena bertemu ini maka menghasilkan gelombang yang sangat tinggi. Jadi hentakan gitu. Jadilah gelombang yang sangat tinggi, bahkan disebutkan gelombangnya itu setinggi gunung. Itu kalau dilalui oleh kapal yang canggih dari besi, seandainya kena hempasan badai gelombang itu, maka akan tenggelam juga pada saatnya. Tapi tidak untuk perahunya Nabi Nuh, karena perahunya Nabi Nuh itu dibangun di atas ketakwaan, dan naiknya ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh ketika menaiki kapal itu sebelum terjadinya badai, terjadinya tufan, maka beliau mengatakan bismillahi majraha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Maka inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Yang perahu itu, kapal itu, bahtera itu harus berlayar membawa orang-orang yang ada di atasnya di tengah gelombang tinggi kal jibal, seperti gunung. Jadi dihempaskan dengan ombak yang sangat tinggi. Yang menarik, seandainya itu bukan karena pertolongan Allah, maka Nabi Nuh pun akan mati, akan meninggal dunia dengan ombak yang sangat besar itu. Tetapi kata Allah, tajri bi ayunina, mereka berjalan di atas pengawasan kami, penjagaan kami, sehingga mereka pun bisa selamat, dan dari merekalah mulai muncul generasi manusia kedua. Jadi Nabi Nuh dikatakan sebagai Abul Bashar yang kedua, karena setelah itu mulai generasi manusia baru. Tidak ada manusia yang hidup kecuali yang naik di perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata yang menyelamatkan orang bukan kecanggihan teknologi, tapi keimanan dan ketakwaan. Betapa banyak kapal-kapal yang mungkin lebih canggih daripada kapalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu pun tenggelam. Tapi kapalnya Nabi Nuh yang hanya terbuat dari papan dan dari paku-paku yang dirakit dengan sederhana zaman itu, tapi bisa melewati ombak sebesar gunung. Kenapa? Karena dibangun di atas ketakwaan dan yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah ketika naik kendaraan, ya meskipun kendaraannya biasa, ya bismillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena bisa jadi bukan masalah canggihnya kendaraan, tapi ketakwaan, keimanan dan perlindungan dari Allah itulah yang bisa menyelamatkan orang yang ada di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir." Dan sungguhnya kami telah menjadikan kisah Nabi Nuh itu sebagai pelajaran, fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kisah bagaimana orang-orang yang beriman diselamatkan dan orang-orang yang mendustakan dakwah Nabi Nuh akhirnya pun dibinasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur." Maka betapa dahsyatnya siksaanku dan ancamanku bagi orang-orang yang mendustakanku, yang tidak beriman dengan Rasulku. Siksaan untuk umat-umat terdahulu itu berlaku secara umum, artinya membinasakan orang-orang yang ada zaman itu. Demikian pula nanti kisahnya kaum Ad, kaum Tsamud, bahkan kaum Fir'aun, itu orang-orang yang durhaka saat itu semuanya binasa. Adapun siksaan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya khusus. Artinya siksaan itu tidak menimpa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya menimpa orang-orang yang berdosa di wilayah tertentu, di bagian tertentu dan di waktu tertentu pula. Artinya tidak sampai menghancurkan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat-umat terdahulu. Begitu mereka melakukan kemaksiatan, mukjizat datang, mereka tidak beriman, maka akhirnya mereka dibinasakan. Nanti sama ketika Nabi Soleh mendatangkan onta dari batu, itu keluar ontanya, ketika onta disembelih mereka kena azab. Demikian pula yang lainnya. Jadi rata-rata ketika mukjizat itu didustakan, maka binasa kaum itu. Antum bayangkan kalau itu yang diberlakukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, ketika bulan terbelah, orang-orang tidak beriman, maka selesai dimusnahkan semua, habis manusia. Jadi khusus untuk Nabi SAW itu mukjizatnya datang, meskipun didustakan, azabnya tidak menimpa seluruh manusia. Dan ini merupakan rahmat untuk Nabi SAW dan umatnya. Karena kalau dihancurkan maka binasa semua makhluk. Bahkan mungkin tidak ada keturunan lagi kecuali orang-orang yang beriman saat itu saja. Dan antum bayangkan dakwah di Mekah yang ikut tidak banyak. Kalau itu dibinasakan satu bumi, habis manusia. Dia akan banyak yang terbunuh, yang binasa saat itu. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Nanti ya di setiap kisah, di akhir kisah itu Allah akan mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ada sekitar 4 ayat akan terulang kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami dan direnungkan maknanya, dan tinggal bagaimana mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Allah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, dihafal dan direnungkan maknanya. Adakah orang-orang yang mau mengambil ibrah dari Al-Quran tersebut? Seandainya ya Al-Quran tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang bisa membaca Al-Quran. Gak bisa dibaca. Karena memang ini bukan perkataan biasa. Ini perkataan dari Rabb semesta alam. Susunannya pun bukan susunan biasa. Jadi akan sulit orang itu menghafal. Jadi seandainya Al-Quran tidak dijadikan sedemikian rupa, maka sulit orang menghafalnya. Antum saja coba, ada satu lembar kata-kata gitu ya, sekian paragraf, antum baca, antum hafal. Sulit untuk menghafalnya. Tapi Al-Quran subhanallah, surat Al-Qamar ini 55 ayat. Itu kalau antum paham maknanya dan ingin menghafal, insya Allah bisa. Insya Allah bisa, meskipun ya butuh perjuangan. Intinya ketika Allah mudahkan, ketika tidak Allah mudahkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghafal Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma?
sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Beliau mengatakan, laula annallaha yassarahu ala lisanil adamiyyin, seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran di lisannya para anak Adam, mastata'u ahadun minal khalqi an yatakallama bi kalamillahi, niscaya tidak akan ada satu orang pun di kalangan makhluk ini yang bisa berbicara dengan kalamullah. Mereka tidak akan mampu untuk bisa membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Bahkan semua ayat Al-Quran itu mudah untuk dibaca secara teksnya dan mudah dipahami bagi yang mau belajar. Sampai-sampai berkata Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Tadi perkataan Abdullah bin Abbas, ini perkataan Sa'id bin Jubair, murid Abdullah bin Abbas yang wafat tahun 95 Hijriah di Kufah. Beliau mengatakan, laisa syai'un min kutubillah, tidaklah ada satupun dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yuqra'u kulluhu zahiran illa al-Qur'an, yang bisa dibaca secara lahiriahnya, yang bisa dibaca dengan mudahnya, illa al-Qur'an, kecuali Al-Qur'an. Dan kita melihat sekarang ya, kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci tidak akan mampu dihafal oleh pengikutnya, pemeluknya, kecuali Al-Quran saja. Kecuali hanya Al-Quran saja. Buktikan. Jadi orang-orang yang memiliki kitab-kitab suci, mereka suruh hafalkan Al-Quran, suruh hafalkan kitab-kitab mereka, mereka tidak akan mampu. Al-Quran itu bisa dihafal oleh anak kecil yang dia belum bisa baca Quran. Hanya dengan ditalakikan saja, itu mereka bisa punya hafalan 3 juz, 5 juz, 15 juz, bahkan 30 juz. Bahkan seorang yang tunanetra, dia tidak bisa melihat Al-Quran, itu bisa punya hafalan banyak. Sehingga Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca. Maka setelah dibaca, maukah mereka menghafalnya, maukah mereka merenunginya, dan maukah mereka mengambil pelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan mereka. Sehingga dari ayat yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkandung sebuah motivasi untuk kita semuanya, agar kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu mudah. Dan membaca Al-Quran beda dengan bacaan yang lain, bahkan beda dengan bacaan hadis, meskipun hadis qudsi. Kita tahu hadis qudsi itu kan firman Allah yang secara mudahnya ya tidak ada dalam Al-Quran. Seorang yang baca hadis qudsi ketika tidak diniatkan dengan talabul ilmi, dengan belajar, maka dia tidak dapat pahala ya. Dengan membaca tidak dapat pahala. Beda dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, man qara'a hadfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca kitab Allah, maka baginya adalah kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi yang mendatangkan pahala bukan tiap katanya, tapi tiap hurufnya mendatangkan pahala. Makanya kalau kita baca Quran, yang Hunna itu ditahan karena itu ada 2 huruf sebenarnya, dan yang panjang dipanjangkan karena itu ada banyak huruf di situ, sehingga itu ada beberapa. Ketika antum panjangkan 6 harokat, itu ada 6 huruf sebenarnya aslinya. Yang 2 harokat berarti 2 huruf. Intinya membaca dengan tajwid itu menambah pahala karena hitungannya bukan per kata tapi per huruf. Subhanallah. Dan ingat, seorang yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya dia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Itu akan disebutkan oleh Nabi SAW, tingkatan seorang di surga itu tergantung pada akhir bacaannya. Disebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika di penjara karena penguasa saat itu, beliau asalnya mengisi waktu-waktu di balik terali besinya dengan menulis. Tapi akhirnya dilarang oleh penguasa, jadi sudah di penjara nggak boleh nulis lagi.
Sehingga beliau pun akhirnya mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, dengan hafalan Al-Quran. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa surat terakhir yang dibaca oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebelum meninggal dunia adalah surat Al-Qamar ini. Dan disebutkan dalam hadis Nabi bahwa tingkatan manusia di surga sesuai dengan akhir bacaan Al-Qur'annya. Sehingga orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an baik cara membacanya, apalagi tafsirannya, itu adalah orang yang terbaik di kalangan manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka, mengajarkan cara membacanya, mengajarkan terjemahannya, mengajarkan tafsirannya, dan mengajarkan bagaimana mengamalkan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua terpilih menjadi orang-orang yang terbaik karena kita sedang belajar Al-Quran dan sedang mengajarkan Al-Quran yang mulia. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka kajian tafsir di surat Al-Qamar. Dan sebelumnya ana ucapkan jazakumullah khairan kepada antum semuanya, karena melalui doa antum ya tafsir Al-Qamar ini selesai. Padahal bulan lalu itu belum selesai, baru berhenti di 8 ayat yang sudah terpending sekian puluh bulan ya. Lama sekali berhenti dengan bagi sibukannya. Tapi Masya Allah, Allah berikan kemudahan dan ana merasakan ya biiznillah mudah rasanya nyusun tafsir Al-Qamar ini. Sampai ana hitung deadline masih ada sepekan ya. Jadi sebelum hari Sabtu ini, hari Senin lalu itu sudah selesai alhamdulillah. Padahal ana berpikir wah ini kayaknya insya Allah andai kata Sabtu selesai masih kekejar untuk bisa dikajikan. Tapi alhamdulillah hari Selasa itu sudah selesai. Ini tinggal koreksi akhir. Jadi ada beberapa tahapan ya dalam menyusun tafsir ini. Pertama kita menginput dari beberapa kitab, ada 15 kitab. Itu sudah, yang Anda bilang selesai itu nginputnya tadi, memasukkan satu demi satu tafsiran para ulama, ada 15 kitab. Jadi antum seolah-olah mempelajari 15 kitab tafsir. Sehingga yang ada itu adalah intisari, mulakhas, mukhtasarnya, tahdhibnya, intinya inti gitu. Setelah itu Anda akan bandingkan nanti dengan beberapa kitab, dan ini baru perbandingan dengan satu kitab tafsir Jalalain. Nanti ada biasanya ada 7 kitab. Ada Adwaul Bayan, Anda bandingkan dengan kitabnya Syekh Utsaimin, dengan kitab Aisarut Tafasir, dengan Taisir Karimir Rahman. Jadi setelah jadi itu kita bandingkan lagi untuk meminimalisir kesalahan. Dan beberapa ada yang kita revisi. Salah satunya di terjemahan penyebutan 9 mukjizat Nabi Musa. Itu ada kalimat yang Anda hapuskan karena agak membingungkan. Yang benar insya Allah bahwa 9 mukjizat itu diawali dengan tongkat dan diakhiri dengan terbelahnya Laut Merah ya. Tapi itu tidak terlalu mayor sih. Intinya ketika menyajikan buku ini itu dari perjuangan panjang, makanya anak butuh doa antum. Semoga setelah ini bisa nyusun surat Ar-Rahman, kemudian Al-Waqiah. Adapun surat Al-Hadid alhamdulillah sudah selesai. Semoga kita dimudahkan untuk menyusunnya, mempelajari bersama, dan yang paling penting adalah mengamalkan di dalam kehidupan kita. Ini ikhwati fillah yang bisa kita bahas. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah telah mempertemukan kita di majelis Al-Qur'an yang mulia. Semoga kita dipertemukan di surga Firdaus Al-A'la. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.